Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Kumalasari dengan NIM C1C01927. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu materi, yaitu mengenai akad musyarakah. Yang pertama ada pengertian akad musyarakah. Menurut Al-Fazlur Rahman, seorang Deputy Secretary General in the Muslim School Trust, secara bahasa al-syirkah berarti al-iktilat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan. PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Selanjutnya ada jenis akad musyarakah. Yang pertama yaitu berdasarkan ulama fikih. Ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu syirkah al-milk, mengandung arti kepemilikan bersama, yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan. Yang kedua, selanjutnya syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Kemudian untuk syirkah al-uqud ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada syirkah abdan, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. Yang kedua, ada syirkah wujub, yaitu kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihaknya sama sekali tidak menyertakan modal. Yang ketiga, ada syirkah inan atau negosiasi, yaitu bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Yang terakhir yaitu syirkah mufawadah, yaitu bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian yang diterima. Selanjutnya, jenis akad musyarakah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, yaitu musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad itu sendiri. Ini terdapat pada PSAK nomor 106 par 04. Kemudian ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Ini terdapat pada PSAK nomor 106 par 04. Selanjutnya ada dasar syariah, yaitu terdapat sumber hukum musyarakah, yaitu sumber hukumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis akad musyarakah tersebut. Lalu, untuk rukun dalam akad musyarakah, prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur-unsur
yang harus ada di dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah, yaitu ada 4. Yang pertama, pelaku terdiri atas para mitra. Yang kedua, objek, yaitu berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ada ijab kabul atau serah terima. Dan yang terakhir, ada nisbah keuntungan. Berakhirnya akad musyarakah itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, salah seorang mitra menghentikan akad, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dan yang terakhir, modal musyarakah hilang atau habis. Selanjutnya, penetapan nisbah dalam akad musyarakah dibagi menjadi 2, yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai modal dan pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Untuk pembagian keuntungan proporsional sesuai modal itu dengan cara keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disertakan atau yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra tersebut sama ataupun tidak sama. Untuk pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal, caranya dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 106. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Oleh karena pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya, jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif, pembukuannya tidak dipisahkan, maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pencatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya. Sementara, apabila ada perbedaan perlakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, menurut PSAK, penulis akan menjelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut. Lalu, perlakuan akuntansi untuk pengelola dana. Akuntansi untuk pengelola musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya. Dalam ilustrasi, pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga, terpisah dari pencatatan akuntansi mitra aktif. Baiklah, begitulah pembahasan yang bisa saya berikan pada materi kali ini. Untuk materi yang lebih jelas lagi, bisa dilihat pada akun Akademia Edu yang saya miliki dengan judul yang sama. Di situ saya sudah mencantumkan bahan-bahan yang lebih jelas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.